selamat datang kembali di channel Kobar Cerita dalam pembahasan alur cerita atau spoiler dari Battle Truck Heaven episode 151. Seperti biasa, kita mulai dulu dengan kilas balik episode sebelumnya ya. Di episode lalu akhirnya tiba juga momen penting upacara kedewasaan untuk klan Gu. Satu persatu generasi muda dari klan Gu dipanggil untuk menerima tato klan mereka. Salah satunya adalah Gu Yao, sang jenderal keempat yang sukses mengejutkan semua orang dengan membangkitkan garis keturunan tingkat 8 setelah mendapat tatonya. Setelah itu Gu Yao langsung menjalankan niatnya untuk menantang Xiaoyan bertarung secara langsung. Mau tidak mau, Xiaoyan, si tuan muda ketiga dari keluarga Xiao, harus menerima tantangan tersebut. Tapi siapa sangka Xiaoyan justru berhasil mengimbangi bahkan menekan Gu Yao, sang jenderal iblis itu hingga titik kekalahan. Puncaknya ketika Xiaoyan mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu teratai api pemusnah, semua orang pun mulai menyadari bahwa ia adalah pemenangnya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Yuk langsung saja gaskan ke videonya. Pertarungan masih berlanjut dan Xiaoyan tampak berlumuran darah setelah menerima serangan jurus jari penghancur dari Gu Yao. Meskipun begitu, ekspresi Xiaoyan tetap garang dan penuh tekad, membuat semua orang yang melihatnya merasa gentar. Dengan tubuh penuh luka, dia meluncur ke arah Gu Yao seperti meteor berdarah. Sementara itu, Gu Yao yang kini tampak pucat pasi hanya bisa terpaku saat melihat teratai api 4 warna di tangan Xiaoyan. Teratai itu tidak hanya bersinar terang, tapi juga memancarkan aura penghancur yang bikin bulu kuduk berdiri. Dan sekejap Xiaoyan sudah muncul 100 kaki di depannya dengan energi yang liar dan mengerikan. Gu Yao yang kehabisan energi setelah menggunakan jari penghancur benar-benar tidak punya kesempatan untuk menghindar. Ia hanya bisa terdiam menyaksikan kilatan teratai api yang akan segera mengenainya. Semua orang yang menyaksikan pun tahu Xiaoyan tidak berniat mengampuni. Dia bersiap memberikan pukulan terakhir, namun tepat saat teratai api nyaris menyentuh Gu Yao, sebuah suara lemah namun jelas terdengar dari atas arena. Suara itu meminta Xiaoyan untuk menunjukkan belas kasihan. Ajaibnya, teratai api Xiaoyan langsung berhenti seperti menabrak penghalang tak kasat mata. Xiaoyan pun tersentak, ia merasa tidak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Di saat itulah muncul seorang kakek tua yang disapa sebagai tetua Tong Xuan. Seketika semua tetua lain termasuk Gu Xian memberi hormat dalam-dalam padanya, menandakan posisi Tong Xuan yang sangat dihormati dalam klan Gu. Dengan tenang Tong Xuan mengangkat tangan menyerap teratai api pemusnah Xiaoyan yang perlahan-lahan meredup dan hilang tanpa bekas. Lalu hanya dengan sentuhan jari, ia memulihkan seluruh luka di tubuh Xiaoyan dalam waktu singkat. Xiaoyan pun menunduk dalam-dalam berterima kasih dan memberi penghormatan kepada Tong Xuan. Ia sadar keinginannya untuk menghabisi Gu Yao tidak akan terlaksana hari ini. Tong Xuan sambil tersenyum menerima penghormatan tersebut. Ia memuji kekuatan luar biasa yang dimiliki Xiaoyan dan yakin bahwa Xiao Xuan akan bangga karena klannya memiliki penerus hebat dia. Akhirnya Tong Xuan pun mengumumkan secara resmi Gu Yao kalah dalam pertarungan ini. Gu Yao hanya bisa berdiri kaku, tubuhnya bergetar karena dipenuhi kemarahan dan rasa malu. Meskipun Gu Yao sadar bahwa dirinya bisa saja kehilangan nyawa bila Tong Xuan tidak turun tangan menghentikan teratai api pemusnah itu, harga diri dan kesombongannya tetap enggan tunduk pada kenyataan pahit. Ia dikalahkan oleh seseorang yang dulunya dianggap tak lebih dari aib keluarga Xiao. Dengan nada tenang, Tong Xuan menghela nafas panjang. Ia memandangi Gu Yao dengan tatapan tajam lalu memperingatkan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan dan seseorang yang tak mampu mengakui kekalahan tak pantas menyandang gelar raja pasukan teredam hitam. Teguran itu menghantam keras ego Gu Yao. Rahangnya mengeras, giginya terkatup rapat. Namun pada akhirnya ia menarik nafas panjang, menundukkan kepala dan mengakui kekalahannya kepada Xiaoyan. Di sisi lain, Lin Xiu, Lin Kuan, dan para komandan pasukan lainnya hanya bisa ternganga tak percaya. Siapa sangka jenderal keempat mereka yang legendaris bisa tumbang di tangan Xiaoyan, seseorang yang sebelumnya nyaris tak diperhitungkan. Sementara itu dari sisi lain jauh dari arena, Gu Zhen berdiri sambil memperhatikan situasi. Ia segera disambangi oleh 3 pria lain. Keempatnya pun mulai membicarakan Xiaoyan, membandingkannya, mengkritik bahkan menyindir. Namun Gu Zhen segera memperingatkan dengan nada serius bahwa Xiaoyan bukanlah pemuda biasa.
Ia bahkan menyarankan agar mereka tidak mencari masalah dengan pria yang kini tengah dekat dengan nona muda klan Gu Sun Er. Pria berjubah perak di antara mereka tertawa sinis akan meremehkan peringatan itu. Ia menyatakan jika Xiaoyan benar-benar setara dengan Gu Yao, maka Gu Yao sudah pasti tak akan berkutik. Namun suasana berubah ketika suara tenang dan lembut dari seorang pria tampan terdengar. Dengan auranya yang kalem namun berwibawa, ia menyatakan bahwa jika benar Xiaoyan adalah bintang 8 Daosun, maka dua jenderal lainnya yakni Gu Hua, jenderal kedua, dan Gu Xing, jenderal ketiga pun tidak akan mampu mengalahkannya. Gu Xing, sang jenderal ketiga, terkekeh mendengar sanjungan itu. Lalu bertanya dengan nada penasaran, lantas apa jadinya jika Xiaoyan bertarung dengan jenderal pertama? Pria yang memakai jubah hijau itu tak lain adalah Gu Qingyan, sang jenderal pertama pasukan teredam hitam, tersenyum tenang sebelum menjawab. Ia berkata bahwa hasilnya mungkin akan imbang, keduanya terluka parah. Meskipun Xiaoyan terlihat tenang di luar, namun tulang-tulangnya menyimpan kebuasan dan keganasan, hasil dari banyaknya pertempuran hidup dan mati yang telah ia jalani. Gu Qingyan lalu memberikan peringatan kepada semuanya agar tidak ikut campur urusan Sun Er lagi, sebab menurutnya Xiaoyan telah memenuhi syarat yang ditetapkan klan mereka. Ia mengisyaratkan restu tak langsung untuk hubungan antara Sun Er dan Xiaoyan. Kini kita kembali ke arena. Tetua Agung Tong Xuan yang baru saja mengumumkan kemenangan Xiaoyan mengibaskan tangannya dan meminta kedua pemuda itu, Xiaoyan dan Gu Yao, untuk meninggalkan arena karena pertarungan telah selesai. Xiaoyan membungkukkan badan, memberi hormat dengan penuh hormat kepada Tong Xuan, lalu berbalik dan kembali ke tempat duduknya. Setelah keduanya meninggalkan lapangan, Tong Xuan mengambil alih jalannya upacara, mengumumkan bahwa ia sendiri yang akan memimpin sisa prosesi. Karena berikutnya adalah giliran generasi muda dengan garis keturunan paling sempurna sepanjang sejarah klan Gu, tak lain adalah Gu Sun Er. Dengan suara tenang, Tong Xuan mempersilahkan Sun Er maju ke tengah arena. Semua mata kini tertuju padanya. Namun Sun Er alih-alih fokus pada sorotan itu, justru sibuk memastikan Xiaoyan baik-baik saja, sembari menyekat darah di sudut bibir sang tuan muda ketiga keluarga Xiao. Xiaoyan menanggapi perhatian itu dengan anggukan tenang, berusaha meyakinkannya bahwa semuanya terkendali. Namun dalam diam, Xiaoyan menyadari bahwa tatapan orang-orang di stadion telah berubah. Kemenangan atas Gu Yao membuat mereka kini melihatnya dengan hormat, bahkan mungkin kagum. Sun Er sendiri terdiam sejenak, matanya menerawang. Di dalam hatinya tumbuh amarah yang membara. Ia sadar meskipun Xiaoyan menang hari ini, terlalu banyak bahaya yang mengintai pria yang ia cintai. Karena itulah dalam diam Sun Er melontarkan ancaman dalam hatinya kepada Gu Yao. Jika suatu hari pemuda lancang itu sampai jatuh ke tangannya, ia bersumpah akan membuat sang jenderal iblis merasakan penderitaan yang belum pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Setelah meredakan amarah dalam hati, Sun Er mengangguk pelan dan melayang menuju tengah arena. Wajahnya masih menunjukkan ketidaksenangan, membuat Tong Xuan tertawa kecil. Sang tetua agung lalu berkata bahwa ujian seperti ini justru penting untuk Xiaoyan, sebab melalui pertarungan itu, Xiaoyan telah menunjukkan pada dunia seberapa besar kekuatan dan tekadnya. Tong Xuan menambahkan bahwa setelah peristiwa hari ini, tak akan ada lagi orang bodoh yang berani menantang Xiaoyan tanpa berpikir panjang. Setelah Sun Er sedikit menenangkan hatinya, Tong Xuan mempersilahkannya untuk memulai upacara kedewasaan. Langkah demi langkah Sun Er maju dengan anggun. Ia lalu menyentuhkan tangannya ke piringan bintang, matanya terpejam dengan kepercayaan diri yang memancarkan daya tarik luar biasa. Dalam hening yang tegang, cahaya mulai mengalir dari tangannya. Perlahan bintang-bintang muncul satu persatu di permukaan piringan hitam itu. 1 bintang, 2, 5, 7, hingga akhirnya bintang ke-8 menyala terang. Aura yang dipancarkan membuat seluruh hadirin menegang. Mereka yang memiliki kepekaan tinggi bisa merasakan bahwa bahkan ruang di sekeliling mulai bergetar, tak mampu menahan kekuatan garis keturunan Sun Er. Dan saat bintang ke-8 benar-benar bersinar penuh, hadirin mendadak menahan nafas. Sebuah pancaran cahaya lain yang jatuh lebih kuat muncul dan dengan megah membentuk bintang ke-9. Riak keterkejutan mengguncang arena. Semua yang menyaksikan termasuk para sesepuh seperti Gu Zun, Gu Xian, dan lainnya yang merupakan ahli tingkat tinggi terpaksa mengepalkan tangan mereka. Mereka tahu garis keturunan kelas 9 berarti Sun Er membawa potensi untuk mencapai tingkatan Daoseng, sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh sebagian besar klan.
Sementara itu, Guzun, pria berjubah yang terus mengamati dari sisi arena, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia secara refleks menampar ringan mulutnya, menatap Sun Er dengan campuran rasa iri dan kagum. Sejak lama ia tahu bahwa Sun Er telah melampaui teman-teman seangkatannya, namun apa yang ia saksikan hari ini jauh melampaui ekspektasi siapapun. Namun pertunjukan kekuatan Sun Er belum selesai. Cahaya dari bintang ke-9 semakin terang, memancar seperti hendak menembus langit. Tong Xuan sampai menahan nafas, menyadari bahwa Sun Er sedang menembus puncak tertinggi dari kelas 9. Dalam diam, energi keemasan mulai mengalir dari pembuluh darah Sun Er turun menuju piringan bintang. Getaran muncul dari permukaannya, lalu garis-garis retakan samar menyebar, menyiratkan bahwa kekuatan ini tak dapat lagi ditahan. Dari celah kecil di antara bintang-bintang itu, cahaya kekuningan muncul. Awalnya hanya seperti titik kecil sebesar ibu jari, namun dengan cepat cahaya itu membesar dan menyatu membentuk bintang ke-10. Ketika bintang ke-10 akhirnya muncul sepenuhnya, cakram bintang tak mampu lagi menanggung tekanan kekuatan garis keturunan Sun Er. Dengan suara gemuruh, cakram itu meledak di hadapan semua yang hadir. Ledakannya mengiringkan pilar cahaya emas yang menjulang ke langit, memancarkan gelombang tekanan spiritual yang begitu dahsyat hingga membuat peredaran doki para penonton terhenti sesaat. Menghancurkan cakram bintang hanya dengan kekuatan garis keturunan sendiri adalah sesuatu yang belum pernah terjadi, bahkan belum pernah dibayangkan dalam seluruh sejarah klan Gu. Sebab 10 bintang selama ini hanya dikenal dalam legenda sebagai pertanda hadirnya garis keturunan dewa. Dari kejauhan, Shoyan dan kelompoknya menyaksikan fenomena luar biasa itu, terkejut melihat lebih dari setengah anggota klan Gu secara spontan menunjukkan rasa hormat mereka kepada Sun Er, calon dewi garis keturunan yang telah mengguncang hati dan sejarah klan mereka selamanya. Mang Tianqi menghela nafas panjang, suaranya menyiratkan nada iri yang tak sanggup ia sembunyikan. Ia tak bisa menolak kenyataan bahwa klan Gu benar-benar berhasil melahirkan seseorang dengan garis keturunan ilahi, sebuah anugerah luar biasa yang hanya bisa dimengerti sepenuhnya oleh klan-klan besar sepertinya. Sebagai anggota dari klan Lei, Mang Tianqi memahami dengan mendalam nilai dan pentingnya garis darah surgawi ini dalam menjaga kelangsungan dan kemegahan klan-klan kuno. Pilar cahaya emas yang sebelumnya membumbung ke angkasa kini kembali turun, memasuki tubuh Sun Er yang perlahan membuka matanya. Tatapan pertamanya jatuh pada Tong Xuan yang kini menatapnya dengan ekspresi bahagia dan penuh semangat. Namun senyum itu hanya bertahan sekejap sebelum digantikan oleh raut wajah serius saat Tong Xuan dengan penuh penghormatan mengeluarkan sebuah pena istimewa, pena naga pelangi, sebuah artefak dewa yang konon belum pernah disentuh selama 1000 tahun terakhir oleh siapapun dari klan Gu. Dengan hati-hati dan khidmat, tetua agung itu mulai menggoreskan tinta pelangi di tubuh Sun Er, menciptakan tato klan secara simbol yang hanya diberikan kepada sosok luar biasa yang menyandang status tertinggi dalam klan. Setiap goresan dari pena surgawi tersebut terasa seperti menyedot energi dari dalam tubuh Sun Er, membuat aliran doki dalam dirinya bergemuruh seperti banjir yang lepas kendali. Inilah salah satu alasan mengapa Tong Xuan mengambil alih langsung melaksanakan upacara kedewasaan ini, karena para tetua telah memprediksi bahwa Sun Er adalah kandidat garis keturunan dewa dan hanya sedikit tokoh yang layak menyentuh artefak sakral semacam ini. Bahkan bagi mereka yang tidak berada pada level kekuatan Dao Sheng, sekedar memegang pena itu saja bisa menguras hidup mereka. Proses penggambaran tato pelangi berlangsung hampir 10 menit. Ketika goresan terakhir selesai, butir-butir keringat dingin membasahi wajah Tong Xuan, menandakan betapa besar beban fisik dan spiritual yang ia pikul demi menyelesaikan ritual ini. Saat Sun Er membuka matanya yang semula terbejam rapat, Tong Xuan mengumumkan bahwa tato klan telah selesai ditorehkan. Seketika cahaya luar biasa terang memancar dari dahi Sun Er, di mana tato pelangi itu bersinar dengan pesona menakjubkan. Meski hanya sekejap, cahaya itu mampu membuat semua yang menyaksikan terpana sebelum akhirnya meresap kembali ke dalam kulitnya, menyatu sempurna sebagai simbol keilahian.